Wanita ini sedang paksa putranya mandi. Jadi terus-menerus tekan putranya dalam air. Sadari dia yang tidak mau kerja sama. Jadi dengan marah ke ruang tamu. Dengan cepat ambil satu pisau buah. Putranya lagi takut sampai merinding. "Ibu, jangan bunuh aku." Walaupun dia yang mintanya dengan takut. Wanita itu masih bertindak sangat tajam. Darah segar langsung mewarnai bak mandi menjadi merah. Anak laki-laki itu mencoba mendorongnya ke tanah. Memukul kepala dan jatuh pingsan. Dia menutupi lukanya dan berlari keluar. Memegang telepon wanita itu. Bersembunyi di mesin cuci dan hubungi polisi. Eng Su yang dapat panggilan. Memutuskan ini adalah kasus pelecehan anak. Minta Jin Huin yang dengan cepat ke TKP. Suara bocah itu semakin lemah karena kehilangan darah. Sekarang wanita itu dengan wajah galak. Memegang pisau, berteriak keras, meminta bocah itu keluar. Lukanya semakin parah. Darah segar jatuh ke mesin cuci. Melalui pertanyaan telah tahu. Namanya San Ahram. Berumur 7 tahun hari ini. Tapi yang menakutkan. Dia berusia 7 tahun, tetapi belum pernah keluar. Hanya tahu bahwa rumahnya sedikit lebih tinggi dari pohon. Ponsel tidak memiliki kartu SIM sehingga tidak dapat ditemukan dengan benar. Wanita yang tidak dapat menemukan anak laki-laki itu segera melakukan panggilan telepon. Beritahu pihak lain tentang dia melarikan diri. Ternyata dia melakukan ini atas perintah orang lain. Kelompok Jin Huin dengan cepat datang. Ketika bertanya kepada paman keamanan apakah ada kasus pelecehan anak. Kedua bibi yang berdiri tepat di belakang memberitahu mereka bahwa rumah nomor 104 sering melecehkan anak. Setelah memeriksa informasi tempat tinggal, keduanya bergegas ke sana. Kemudian adegan ini menarik perhatiannya. Wanita itu mulai merasa takut. Telepon tiba-tiba berdering. Tanyakan padanya apakah anak itu telah ditemukan. Dari ekspresi wajah yang terlihat, dia sangat takut pada pihak lain. Penindasan jangka panjang telah menjatuhkannya. Pada saat itu, bocah itu secara tidak sengaja menjatuhkan ponselnya. Ini juga menarik perhatiannya. Dia mengambil pisau dan berkata, "Ahram, kamu yakin akan mendengarkan kata-kata ibu kan? Aku pikir ibu sudah tahu aku sedang ada di rumah." Karena kehilangan darah yang berlebihan, Ahram juga berangsur-angsur kehilangan kesadaran. Eng Su minta dia pukul di telepon. Untungnya anak itu tidak pingsan. Pada saat ini, ibu pergi ke ruang mesin cuci. Mendekati mesin cuci tapi tetap tidak menemukan sesuatu yang aneh. Jadi Ahram menutupi dirinya dengan selimut. Tetapi baru saja dia pergi, dia tiba-tiba kembali. Di sisi ini, ketika mereka berlari ke nomor 104, kelompok Jin Hyun menyadari itu adalah kesalahpahaman. Jadi hanya karena darah segar yang mengalir dia tahu. Ahram dengan takut, seluruh tubuh jadi gemetar. "Harta karun ibu, Ahram. Jadi kamu sedang bersembunyi di sana kan?" Gadis kecil itu dipukuli oleh ayah tirinya ketika dia masih muda. Meski penuh luka, tidak bisa menghentikannya untuk melarikan diri berkali-kali. Tetapi setiap kali ditemukan, dia dipukuli secara brutal. "Semua salah aku." Bertahun-tahun kemudian, dia juga menjadi bayang-bayang ayah angkatnya. Ahram yang berteriak untuk mintanya. Tapi sekarang dia telah kehilangan alasan. Paksa Ahram masuk ruang. Pada saat itu, Jin Huin yang datang ke ruang satpam satu kali lagi. Tapi tidak bisa melihat si satpam di mana-mana. Hanya melihat gigi dan lonceng angin di atas meja. Ketika tidak ada petunjuk yang ditemukan, pusat komando akhirnya menemukan pemilik telepon. Segera kirim informasi ke tim aksi. Semua orang dengan cepat berlari ke sana. Wanita yang kehilangan akal itu menodongkan pisau ke Ahram. Tahu Ahram hampir dibunuh. Eng Su hanya bisa berbicara untuk mencegah. Ketika dia melihat telepon ada panggilan, mentalitas mulai menjadi tidak biasa. Terus-menerus bilang sama dengan dirinya. Lalu meremas leher Ahram. Untuk memperpanjang waktu, Eng Su bertanya apakah dia pernah mengalami kekerasan juga. Yang ini buatnya jadi lebih marah. Setelah diselidiki,
Identitasnya ditemukan. Wanita itu dianiaya oleh ayah angkatnya selama 3 tahun. Untuk menenangkan jiwanya, Eng Su telah tempatkan dirinya di tempatnya. Mengerti penderitaan yang harus dia lalui. Harap dia tidak membiarkan Ahram melalui ini. Kalau Ahram kena masalah, sisa hidupnya akan berada di penjara. Pada saat ini, wanita itu juga secara bertahap menjadi tenang. Eng Su memintanya untuk melepaskan Ahram. Dan Eng Su akan bantunya. Ibu, lihat anak yang sedihkan ini. Akhirnya, juga berhasil membujuk wanita ini. Pikir itu mudah untuk berakhir semuanya. Pintu tiba-tiba terbuka. Kemudian seorang pria maju. Wanita itu tiba-tiba takut. Saat polisi datang, Ahram lagi hilang dari awalnya. Pada saat itu, pusat komando telah menyelidiki informasi tentang orang tua angkatnya. Ketika Eng Su bertanya padanya, apakah ayah angkatnya yang membawa Ahram pergi? Dia lagi jadi lebih marah. Menggunakan tampilan panik, dia melihat sekeliling. Sepertinya ada yang memperhatikannya. Dengan cepat menyelidiki informasi pribadi ayah angkatnya. Jadi dia seorang dokter gigi. Karena kegagalan investasi, mulai memanfaatkan pelecehan anak untuk menipu uang asuransi. Sejak dibebaskan dari penjara, keberadaannya tidak diketahui. Jin Hyun tiba-tiba teringat lonceng angin di TKP. Bahkan lonceng angin di ruang jagaku terbuat dari gigi. Bahkan debu putih di bawah kakinya. Jin Hyun sepertinya mengingat sesuatu. Jadi dia kembali ke ruang keamanan sendirian. Sekarang, tepat pada waktunya dia kembali. Jun Hyun bertanya apakah dia pernah bertemu kerabat wanita itu. Satpam mengatakan dia belum pernah bertemu. Lalu ambil sebotol jus stroberi. Mengatakan bahwa saya perlu memeriksa ruang mesin sebentar. Jin Hyun juga ingin ikut. Dia mengajaknya minum, lalu mengikutinya. Setelah menyesap, dia mengikutinya ke ruang mesin. Kemudian si satpam mengatakan bahwa putrinya adalah gadis itu. Pada saat ini, Jin Hyun mulai merasa pusing dan tidak stabil lagi. Lalu langsung jatuh ke tanah. Ternyata ayah memasukkan obat tidur ke dalam minuman. Lalu dia mengeluarkan jarum suntik. Katakan itu tidak akan terlalu menyakitkan. Jin Hyun bertanya berapa banyak anak yang dia bunuh. Mendengar permintaan orang mati, dia mengakui semuanya. Dia tidak hanya mengendalikan wanita itu, melecehkan anak itu, tapi juga membunuh suaminya. Lihat jarum semakin dekat. Jin Hyun tiba-tiba memegang tangannya. Jadi itu semua Jin Hyun berpura-pura untuk merekam kata-katanya, lalu menendangnya ke tanah. Ini membuatnya sangat penasaran. Barusan, Jin Hyun tidak menelan minumannya sama sekali. Lihat yang tidak sebagus binatang buas di depan. Jin Hyun pakai kunci Inggris untuk pukul lututnya. Tapi tidak peduli apa, dia masih tidak mengungkapkan keberadaan anak itu. Ketika Jin Hyun hendak memukulnya, Eng Su menghentikannya. Dan menyuruh Jin Hyun untuk mengambil walkie-talkie dan masuk ke dalam. Eng Su mendengarkan isyarat Ahra padanya. Belok kanan. Jin Hyun yang ikuti arah. Ternyata, Ahram masih terus ketuk pada kandang besi. Untuk memberi isyarat pada Eng Su. Tempat dia datang yang jalan buntu. Tapi Eng Su yakin Ahram sedang di dalamnya. Jin Hyun menggunakan palu untuk menghancurkan dinding. Benar saja, mayat suami gadis itu ditemukan. Ahram tepatnya dikunci dalam satu kandang. Begitu saja, anak malang itu berhasil diselamatkan. Pada saat ini, Jin Hyun juga percaya. Yang Eng Su bilang itu yang benar. Istri Jin Hyun dibunuh pada malam itu. Ayah Eng Su juga dibunuh oleh penjahat. Dia masih berhubungan dengan dia. Tapi rekamannya entah kenapa menghilang. 3 tahun yang lalu, Kang Kok Hwan masih mantan wali kota Songnam. 3 tahun kemudian untuk menjadi kepala Seoul. Pada saat itu dia menindasnya jatuhkan tuduhan. Jika tidak, ayah Eng Su tidak akan ada dalam daftar martir. Jadi pada saat itu, dia mengambil keputusan. Ini bukan kasus sederhana. Pasti ada orang yang tidak dikenal di belakang. Menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk mempengaruhi keadilan. Jadi dia memilih pergi ke Amerika untuk mengupgrade dirinya sendiri.
Dengan begitu kita bisa menangkap pembunuh sebenarnya di belakang. Jin Huin tahu penjahat yang bunuh ayah Eng Su. Dan pria yang membunuh istrinya adalah satu orang. Jadi keduanya bertekad untuk mencari tahu kebenaran di baliknya bersama-sama.